Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai permintaan uang dan keseimbangan di pasar uang. Pertama-tama kita akan review mengenai konsep bunga dulu dan juga apa itu yang dimaksud dengan tingkat suku bunga. Bunga adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh peminjam kepada kreditor untuk peminjaman dana. Sedangkan suku bunga adalah persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa atau bunga dalam suatu periode tertentu, umumnya adalah 1 tahun. Cara mengukur tingkat suku bunga adalah dengan menggunakan rumus ini, yaitu bunga yang diterima dibagi dengan nilai pokok hutang. Jadi pada contoh kasus di sini, bunga yang harus dibayarkan Andi adalah 100.000, sedangkan dia minjam sebanyak 1 juta, maka tingkat suku bunga yang harus dibayarkan adalah dalam 1 tahun adalah 10%. Kemudian obligasi. Apa yang dimaksud dengan obligasi? Obligasi adalah surat utang. Komponen utama dari obligasi yaitu pertama face value atau nilai nominal adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Kupon adalah pembayaran bunga dari surat utang yang kita miliki. Kemudian jatuh tempo maturity adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Oke, kita lihat contoh. Anggap pada tahun 2011, Andi membeli obligasi PT X dengan nilai nominal 10 juta, jangka waktu obligasi adalah 10 tahun, dan pembayaran kuponnya adalah bersifat tetap sebesar 500.000. Oke, berdasarkan informasi di atas, kita tahu bahwa obligasi PT X ini akan jatuh tempo pada 2021, kemudian sepanjang periode dari 2012 sampai dengan 2020, Andi akan menerima pembayaran kupon yang besarnya tetap sebesar 500.000. Kemudian pada periode jatuh tempo, Andi akan memperoleh pokok dan bunga. Berdasarkan informasi ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa suku bunga obligasi PT X adalah 5%. Kemudian anggap pada tahun 2012, Andi berniat menjual obligasi PT X. Akan tetapi, tingkat suku bunga yang berlaku di pasar naik dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 8%. Apa yang akan terjadi dengan harga obligasi PT X? Anggap Anda memiliki dana nganggur sebesar 10 juta dan Andi menawari obligasi PT X. Apakah sebaiknya Anda membeli obligasi PT X atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Karena kenapa? Apabila Anda memiliki uang 10 juta, maka Anda lebih baik mencari investasi lain yang memberikan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, yaitu 8%. Dengan uang 10 juta, Anda bisa dapat bunga sebesar 800.000. Kemudian, pertanyaan lebih lanjut, jika bunga yang berlaku sekarang adalah 8%, sedangkan obligasi yang dimiliki Andi hanya berbunga 5%, atau dia akan mendapatkan pendapatan bunga sebesar 500.000, berapa harga normal, harga wajar jika Andi tetap berniat untuk menjual obligasi PT X yang dimilikinya? Kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus ini, yaitu suku bunga adalah bunga yang diterima dibagi dengan nilai nominal hutang dikali 100%. Kemudian kita tahu bahwa suku bunga pasar yang berlaku adalah 500.000, 8%. Sedangkan kupon yang diterima oleh Andi adalah 500.000. Berarti kita bisa mencari berapa nilai wajar dari obligasi PT X ini. Didapatkan nilai wajar dari obligasi PT X dengan tingkat suku bunga 8% adalah 6,25 juta. Kesimpulannya, ketika tingkat suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun. Ketika tingkat suku bunga turun, maka harga obligasi akan naik. Atau dengan kata lain, terdapat hubungan terbalik negatif antara tingkat suku bunga dan harga obligasi. Oke, sekarang kita bicarakan mengenai permintaan atas uang. Sedikit peringatan, ketika kita membicarakan permintaan atas uang, di sini yang kita bandingkan adalah bagaimana alokasi aset yang dimiliki oleh rumah tangga. Apakah aset akan ditanamkan oleh rumah tangga dalam bentuk uang yang tidak memberikan bunga, kemudian atau dalam bentuk aset keuangan yang lainnya yang memberikan bunga atau pendapatan. Jadi isunya itu
isunya adalah itu. Oke, berdasarkan literatur, terdapat 3 alasan utama kenapa orang memegang uang. Yang pertama adalah motif transaksi. Jadi di sini orang tuh akan memegang uang karena dia butuh membeli barang dan jasa untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Kemudian, semakin besar kekayaan seseorang, maka jumlah transaksi yang mungkin dia lakukan akan semakin besar. Oleh karena itu, permintaan atas uang akan semakin besar. Kemudian motif yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Jadi di sini karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kadang-kadang orang memegang sebagian asetnya dalam bentuk uang. Jadi anggaplah seperti ini, kita tidak pernah tahu apakah di masa depan kita akan kecelakaan atau tidak, atau mungkin kita sakit. Ketika kita sakit, otomatis kita harus ke rumah sakit dan ada biaya-biaya yang harus kita bayarkan. Apabila seluruh aset kita hanya dalam bentuk aset tetap, contohnya dalam bentuk rumah, maka kita akan kelimpungan dalam membayar rumah sakit. Kemudian yang ketiga adalah motif spekulasi. Jadi motif ini berhubungan dengan ekspektasi akan tingkat suku bunga di masa depan dan hubungan terbalik antara suku bunga dengan harga aset keuangan. Ketika suku bunga tinggi, maka biaya peluang memegang uang itu tinggi. Maksudnya gini, apabila tingkat suku bunga adalah 10%, maka orang itu akan terdorong untuk menyimpan uang di bank contohnya. Dengan dia menyimpan uang di bank, maka dia akan memperoleh pendapatan bunga sebesar 10%. Tapi apabila suku bunga turun, maka nanti biaya peluang memegang uang akan semakin rendah, orang akan lebih memilih memegang uang tunai. Ini maksudnya. Kemudian sebagai akibat peningkatan permintaan obligasi menyebabkan harga obligasi meningkat. Di sini motif spekulasi terjadi. Banyak orang berspekulasi bahwa tingkat suku bunga akan turun di masa depan, sehingga harga obligasi di masa depan akan naik. Jadi ada 2 alasan menurut motif spekulasi ini ketika tingkat suku bunga tinggi. Yang pertama, karena biaya peluang memegang uang itu tinggi. Yang kedua adalah orang berekspektasi bahwa harga obligasi akan naik di masa depan. Kalau itu yang terjadi, maka lebih baik kita membeli obligasi sekarang dan menjual di masa depan, sehingga kita akan memperoleh capital gain. Oke, jadi kesimpulan berdasarkan motif spekulasi, ketika tingkat suku bunga naik, maka permintaan atas uang menurun. Karena ini menyebabkan spekulasi bahwa tingkat suku bunga akan turun di masa depan. Sedangkan kalau tingkat suku bunga turun, maka permintaan atas uang meningkat karena orang melakukan berspekulasi bahwa tingkat suku bunga akan naik di masa depan. Jadi kesimpulannya adalah terdapat hubungan terbalik atau negatif antara tingkat suku bunga dan permintaan atas uang atau MD ini. Oke, sekarang kita bahas mengenai teori kuantitas uang, teorinya Fisher. Jadi menurut Fisher, orang memegang uang untuk membeli barang dan jasa. Semakin banyak uang yang mereka butuhkan untuk melakukan transaksi, semakin banyak uang yang mereka pegang. Jadi jumlah uang dalam ekonomi terkait dengan jumlah uang yang dipertukarkan dalam transaksi. Oleh Fisher, pernyataan ini dituangkan ke dalam rumus seperti berikut, yaitu M dikali V sama dengan P dikali T. M itu adalah kuantitas uang, V adalah kecepatan uang berpindah tangan, P adalah tingkat harga, dan T adalah berapa kali dalam setahun barang atau jasa dipertukarkan dengan uang. Karena jumlah transaksi itu susah diukur, ekonom umumnya melakukan sedikit modifikasi pada persamaan kuantitas dengan merubah T menjadi Y. Di sini Y adalah output atau pendapatan real, sehingga rumus kuantitas uang kita menjadi M kali V sama dengan P kali Y. Ingat, P kali Y ini adalah GDP nominal. P adalah tingkat harga keseluruhan dikali dengan output atau pendapatan real, itu sama dengan nominal GDP. Kemudian dengan sedikit melakukan modifikasi, maka kita akan memperoleh rumus untuk permintaan atas uang, yaitu M per P. Ini ada D besar. D besar ini untuk merujuk pada demand. Jadi ini adalah permintaan atas uang merupakan fungsi dari K dikali Y. Di sini permintaan atas uang ini dalam konteks real money balance artinya adalah jumlah kuantitas uang yang dinyatakan dalam jumlah barang atau jasa yang bisa dibeli. Kemudian kita tahu dalam keseimbangan seperti hukum permintaan, dalam hukum permintaan bahwa permintaan harus sama dengan penawaran. Ini juga berlaku dalam pasar uang. Jadi jumlah permintaan atas uang harus sama dengan jumlah penawaran uang. Pada